Gimana sih rasanya duduk di kursi kerja yang dulu ditempati oleh ibumu yang sudah meninggal? Risma baru saja merasakannya, dan sejak saat itu berbagai hal aneh mulai terjadi. Selamat datang kembali dan selamat merayakan dunia imajinasi. Ikuti perjalanan Risma kali ini melalui cerita. Awal Februari, Risma akhirnya bekerja di kantor tempat ibunya dulu bekerja. Padahal baru beberapa bulan lalu, Bu Retno, ibunya Risma, meninggal secara tragis dalam kecelakaan bus kantor di Jalan Tawangmangu, Karanganyar. Sebuah catering tahunan yang seharusnya menjadi acara santai justru berubah menjadi kecelakaan berdarah. Risma sempat menolak tawaran kerja itu. Bu Nanda, atasan ibunya, sudah menawari Risma sejak bulan Januari. Tapi luka di hati Risma terlalu dalam. Bayangkan, di bulan Desember itu baru saja 1 minggu setelah ia wisuda, ia harus kehilangan sosok yang paling dicintainya. Tapi dengan setulus hati, ayahnya berkata pada Risma, ujarnya, terima saja tawaran pekerjaan dari Bu Nanda itu, nak. Anggap saja ini sebagai pengalaman pertamamu bekerja. Lagi pula Bu Nanda adalah atasan yang baik. Dia pun sangat dekat dengan ibumu. Dan akhirnya Risma setuju. Saat pertama kali ia melangkah ke kantor tersebut, seluruh mata tertuju padanya. Karyawan-karyawan di kantor almarhumah ibunya Risma itu saling berbisik. Katanya, dia kok mirip banget ya sama ibunya. Padahal dulu saat Bu Retno meninggal dan mereka melayat ke rumahnya, mereka tidak melihat kesamaan itu. Tapi sekarang, rasanya melihat Risma seperti melihat Bu Retno hidup kembali. Risma sempat mendengar bisik-bisik itu, dan dia hanya tersenyum kecil. Dia menganggap itu hal yang biasa. Ia pikir pastinya mereka masih berduka karena kehilangan Bu Retno. Ia menganggap kalau semua itu hanya perasaan orang yang sedang berduka. Sampai suatu hari, saat sedang mencuci tangan di toilet, Risma melirik sedikit ke cermin toilet. Betapa terkejutnya Risma. Ia melihat wajah ibunya. Bukan dirinya sendiri, melainkan wajah Bu Retno yang ada di dalam cermin. Luna masuk ke area toilet itu dan langsung menyapa Risma, tetapi Risma hanya diam saja. Sejak saat itu, Risma jadi jarang bercermin. Setiap kali menatap ke dalam cermin, ia merasa takut sendiri. Ia pun hanya memakai skincare seadanya dan meninggalkan make up karena takut bercermin. Yang terjadi justru semakin wajahnya pucat, semakin semua orang bilang kalau ia mirip sama ibunya. Gak butuh waktu lama buat Risma, akhirnya dia pun menempati kursi yang dulu ditempati oleh almarhumah Bu Retno, yaitu kursi yang berada di satu ruangan dengan Bu Nanda, atasannya. Dan tak hanya itu saja, sama seperti Bu Retno, dia pun menjadi asisten pribadi bagi Bu Nanda. Bu Nanda rupanya sering memuji Risma. Katanya, kamu cantik dan pintar loh, sama seperti ibumu. Saya berharap kamu bakal betah ya kerja di kantor ini sama saya. Sampai suatu malam, Risma ditugaskan untuk lembur bersama dengan Luna dan Agus. Ia pun duduk sendiri di kursinya, yaitu kursi yang dulu ditempati oleh Bu Retno. Sementara itu, Luna dan Agus mereka berada di ruangan lain yang terpisah dari ruangannya si Risma tadi. Ruangan Bu Nanda dan juga ruangan Risma tersebut hanya terpisah oleh sekat kaca. Jadi dari luar, orang bisa melihat ke dalam, begitu juga orang yang duduk di dalam pun juga bisa melihat keluar. Malam itu kira-kira sekitar pukul 8, Risma berpindah dari kursinya sendiri ke kursi Bu Nanda karena ia sedang mencari file di komputer milik Bu Nanda tersebut. Sampai akhirnya Luna lewat sambil membawa secangkir kopi. Saat ia menoleh sedikit ke ruangannya Bu Nanda itu, betapa terkejutnya dia. Wajah itu, wajah yang duduk di kursi kerjanya Bu Nanda, wajah seseorang yang pernah dikenalnya selama bertahun-tahun. Dari balik kaca, Luna melihat bukan Risma, melainkan Bu Retno. Luna pun menjauh perlahan dengan gemetaran. Ia tak berani masuk. Tadinya dia berniat untuk menyapa Risma dan menawarinya kopi. Tapi kini, Luna pun mencari Agus. Dengan bibir gemetaran, ia menceritakan apa yang baru saja dilihatnya.
dan Agus, dia pun mendadak pucat. Ternyata selama beberapa bulan ini, Agus menyimpan rahasianya sendiri. Apakah Agus menyimpan rahasia kolam yang menyebutkan tentang makanan? Saksikan kisah selanjutnya di part 2 yang makan ayam pada hari Sabtu. Supaya kamu nggak takut kalau cuma nonton sendirian, ajak temanmu untuk subscribe, like, dan komen ya. Selamat merayakan dunia imajinasi. Paparapparapap, du 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 du.